Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Ini majelis taklimnya dari mana ini? Sumedang, mudah-mudahan berkah semuanya ya. Masya Allah. Yuk sekarang kita mau lihat lagi nih ya. Tema kita masih di sindiran halus Allah untuk kita. Bagus disindirnya halus. Kalau kenceng nangis kita semua nih ya. Ya baik, ini ada cuplikan ketika ada masalah baru khusyuk. Saya banget itu. Kita lihat yuk. Bener saya banget itu Ustaz. Tepuk tangan dulu yuk. Sama nggak Bu? Sama ya. Kalau ada maunya baru khusyuk. Pelan banget sampai nangis kita sholat ya. Tapi ya, apa memang begitu sih, kita kan manusia biasa ya, bukan nabi atau malaikat yang kadang-kadang emang bahasanya kalau ada maunya, kalau ada keinginannya, kalau ada hajatnya, oke langsung apa namanya frekuensinya nembus gitu ya. Tapi begitu udah lupa. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Bang Ali. Ibu-ibu sehat semuanya? Alhamdulillah. Memang manusia itu kalau dikasih masalah langsung rajin ibadah. Betul ya Bu? Betul. Ibu-ibu kalau lagi dapat masalah rajin nggak sholatnya? Rajin. Rajin nggak puasanya? Rajin. Rajin nggak tahajudnya? Rajin. Karena emang Allah juga sudah sampaikan di surat Yunus bahwa setiap manusia jika ditimpa masalah mereka akan doa sama Allah. Baik di waktu berbaring, duduk, berdiri, mereka ingat sama Allah. Kita, ibu semuanya nih, kalau lagi dikasih ujian, tahajudnya nambah nggak? Nambah. Duhanya nambah nggak? Nambah. Ngomongin orangnya nambah? Karena memang itulah manusia. Tapi setelah selesai masalahnya kita lupa lagi. Dan memang itulah manusia. Dan tidak ada yang salah karena memang itulah manusia. Berasal dari kata nasia, seperti kata lupa. Memang manusia ini pasti lupa. Dengan kebaikan orang mungkin lupa, dengan kesedihan mungkin lupa, dengan ujian juga lupa. Makanya bagaimana Allah memerintahkan kita setiap harinya agar selalu ingat kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi apapun yang sedang kita alami hari ini jamaah, maka jangan pernah tinggalkan Allah. Kalau kita lagi susah, dekat ke Allah. Kalau kita lagi bahagia pun, mendekat ke Allah. Kenapa? Karena bisa jadi pada saat kita bahagia, kita ingat sama Allah, maka nanti pada saat kita susah, Allah pun akan ingat sama kita. Kalau saat kita bahagia, kita lagi senang, kita lupa sama Allah, kita nggak sholat, kita nggak zakat, kita nggak mau puasa, maka siap-siap. Hidup itu pasti berputar seperti roda. Bisa jadi nanti pada saat kita lagi susah, nah Allah nanya balik tuh. Dulu waktu lagi seneng kemana aja? Enak gak digituin Bu? Waduh, gak enak. Makanya itu. harus selalu ingat kepada Allah. Minimal sholat 5 waktu itu jangan tinggal Bang Ali. Wajib kudu mesti. Wajib itu. Iya. Syarat minimum itu untuk Iya, bahagia. Ya Allah, giliran ada butuhnya aja datang, giliran udah dapat lupa. Ya Allah, makasih Ustaz. Terima Tepuk kasih, tangan Ali. dulu. Saya banget itu, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Ya, baik sekarang kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Siapa yang mau nanya? Wah ini dia nih kencang banget ini. Ayo sini. Ya, di sini aja atau boleh ke tengah ini? Boleh ke tengah aja sini. Yuk. Sini namanya siapa, tinggalnya di mana? Ini kerudungnya sama semua ya? Sama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Henhen. Hah? Dari Ibu Henhen. Hen. Iya, Panggilnya? dari Majelis Taklim Kecamatan Situraja, Majelis Taklim Muslimat NU dari Kecamatan Situraja, Kabupaten Sumedang. Sumedang. Tepuk tangan dulu boleh. Berarti Ibu Hen. Iya. Hen kuadrat. Hen. Iya. Oke. Pertanyaannya. Saya mau boleh bertanya kepada Ustadz Syam? Oh panggil dulu Iya, Ustaz. Ustadz Syam. Iya. Mangga, Ibu. Silakan. Benar gak sih Pak Ustadz? Katanya Allah sampai menurunkan surat Ar-Rahman untuk menyindir halus semua keluhan atau doa-doa kita sampai ada kata-kata
nikmat mana yang kau dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kira-kira ada Terima jawabannya kasih. nggak Bu itu? Nikmat mana yang kau dustakan? Itu Ya, kan pertanyaan. Ada nikmat. jawaban nggak kira-kira? Ya, banyak yang didustain Ya, pastinya. ya. Itu Mohon pertanyaannya ya. pencerahan. Iya, Pak Ustadz. Terima Baik. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini dia, silakan Ustaz. Terima kasih Bang Ali, Ibu yang bertanya. Tapi guru Ustadz Maulana Ustadz Asad, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mulai dari ayat 13 sampai akhir surah berulang-ulang. Diselingi dengan ayat yang lain. Satu ayat, dua ayat. Fabi ayyi ala lagi. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Berulang-ulang sampai akhir surah Ar-Rahman. Ini pertanyaan. Maka nikmat Tuhan kalian. Kalian nih ada dua. Rabbikuma siapa? Al-insu wal jinnu. Manusia dan jin. Rabbikuma tukadziban, yang kalian dustakan, subhanallah. Maka kata ulama tafsir, ini memang bentuknya pertanyaan tapi pertanyaan yang tidak bisa kita jawab. Sama kira-kira kalau ibu punya anak ngebut di jalan, tiba-tiba jatuh, subhanallah. Lalu ibu nanya begini, masih mau ngebut? Kira-kira dijawab gak? Gak dijawab itu, subhanallah. Ini pertanyaan Allah, nikmat mana yang kau dustakan? Tidak ada jawabannya sebenarnya. Kenapa? Karena memang manusia banyak sekali mendustakan nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga suatu ketika Nabi SAW membacakan surah ini. Ketika Nabi membaca surah Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sampai akhir surah, Nabi selesaikan surah ini. Lalu Nabi menunduk mengatakan, saya kecewa dengan kalian wahai manusia. Kata sahabat, kecewa kenapa ya Rasulullah? Waktu saya baca fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kalian diam aja. Sedangkan para jin yang disindir halus sama Allah dalam surah ini, mereka semua menjawab. Apa jawaban jin? Wala bisyai ya Rabbana. Tidak ada nikmatmu yang kami dustakan ya Allah. Falakal hamdu ya Allah. Segala puji hanya untukmu ya Allah. Subhanallah. Ma'an jin mendengar ayat ini, mereka menangis dan bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya. Manusia mendengar ayat ini dipakai pengantar tidur. Kalau susah tidur dibaca surah Ar-Rahman. Iya benar yang murotal ya. Iya. Biar lari jinnya. Padahal jinnya kalau dengar surah ini menangis-menangis. Kenapa? Allah. Mengingat nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, terima kasih Ustaz. Sama-sama, Bang Tepuk Ali. tangan dulu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mudah-mudahan barokah semuanya ya. Ilmunya udah dapet, tinggal diamalin ya. Baik, sekarang kita masuk ke dalam segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Siapa yang mau curhat? Nggak ada nih, nggak ada nih, nggak ada nih. Ibu ya Allah, ibu ya Allah. Nggak boleh di sini aja, harus ke sana. Oh di sini aja, ya udah ada ibunya mau di sini aja. Baik, sama Ustadz Muhammad Hasan. Sini. Jangan terlalu situ, ntar out frame. Ya, namanya siapa, tinggalnya di mana, dan ingat curhatannya harus real ya, asli. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Aduh. Saya nama Ena dari Muslimat NU Situraja, Sumedang. Ingin menanyakan tentang utang piutang ya. Utang piutang. Iya. Jadi pernah meminjamkan utang, ya. Bukan saya saja tapi orang lain juga ada. Tapi ternyata kalau ditanyakan itu hanya janji-janji saja gitu. Terus masalahnya apakah yang meminjamkan juga ikut berdosa atau tidak ya. Kalau yang pinjam tidak bayar otomatis berdosa kan ya. Yang kedua, bagaimana kalau orang itu meninggal sampai meninggalkan utang. Kemudian kita menanyakan kepada keluarganya. Lalu keluarganya juga tidak mau membayar atau tidak sanggup mengembalikan uang itu. Bagaimana hukumnya untuk kedua orang ini ya? Itu aja dulu, Oke, nanti paham ya. dilanjutkan. Baik, Pertanyaan silakan. kedua. Itu aja dulu ya Allah. Hanya lagi. Saking curhat banyak banget ya. Ya, ya itu dulu. ya. Kita Oke, fokus masalah baik. itu dulu ya. Fokusnya berarti kan hutang, Iya. Ibu ya. Satu, kalau ibu meminjamkan orang, tentu itu kebaikan. Ya, tapi memang kita juga harus tahu seringkali hutang itu bisa memutus tali silaturahim. Yes. Ya, pasti. Makanya kalau ada orang yang mau berhutang sama ibu dan ibu tahu nih kira-kira mungkin atau jamaah tahu nih orang kayaknya nggak mungkin sanggup bayar nih. Maka kasih aja uang yang memang tidak memberatkan kita.
Gitu. Misalkan dia minjemnya 10 juta, kita kasih aja 10.000. Iya, seenggaknya 10%-nya deh ya. Ya, atau 100.000. Karena kita yakin nggak balik Ya, soalnya. ini kayaknya nggak balik, biarkan. Iya. Nah, bagaimana kalau akadnya sudah hutang dan dia saat diminta itu nggak mau atau marah lebih apa? Mungkin marah ya. Maka insya Allah setiap kali jatuh tempo itu dan dia tidak berbayar, maka ibu seperti bersedekah setiap harinya senilai utang yang ibu berikan. Masya Allah. Dan bagi orang yang berhutang, tentu kalau niatnya tidak mau melunasi, maka itu dosanya sangat besar. Dan kalau sudah meninggal, ya tentu ibu berhak minta ke ahli warisnya. Karena hutang itu tidak akan bisa dibayar kecuali memang sudah ditunaikan haknya. Karena antara dua manusia, jadi haknya ibu dan hak yang orang berhutang itu tentu itu Allah melihatnya saat sudah diselesaikan maka urusan denganku selesai. Tapi saat itu belum selesai maka ya ibu mempunyai hak. Tapi kalau ibu mau melunaskan maka itu jauh lebih baik. Iya. Ustaz ada yang mau tambahin? Begini, kepada semuanya, baik pemberi utang ataupun yang berutang, dengarkan baik-baik. Jangan gara-gara berutang kita jadi hina. Jadi utang itu betul-betul urgent. Terpaksa banget. Maka jangan berutang. Kalau aku mau beli ini tapi nggak punya, berarti Anda nggak mampu, nggak usah. Iya, jangan Itu. dipaksain. Ini di siang hari, gelisah di malam hari. Sementara pemberi utang, apakah dia berdosa? Berdosa kalau memang ada niat untuk menzalimi orang. Orang yang berutang itu, pahalanya pemberi utang itu, tahu nggak berapa pahalanya? 18 kali lipat daripada sedekah. Ya Allah. Tepuk tangan dong. Orang yang memberikan pinjaman uang kepada orang itu pahalanya 18 kali lipat daripada sedekah. Wow. Masya Allah ya. Mau nggak repot? Mau nggak tersiksa? Mau. Nggak? Mau. Berilah pinjaman kelebihan daripada uang kita. Oh, kalau ada uang lebih ya. Ya, kalau Anda tidak punya uang, terus gimana nih? Aduh. Nah, jamaah. Baik. Oh, jamaah. Baik. Nah, pertanyaannya, kalau meninggal gimana? Nah. Kalau meninggal sampai kapanpun dia tetap berutang. Ya Allah. Dan nanti salatnya, hajinya diambil sama ya ibu. Allah. Alhamdulillah min dzalik ya. Dan gak sedih. Mau ibu gak sedih? Mau nggak ibu nggak sedih? Ada informasi menarik nih. Iya. Yang akan disampaikan oleh Mas Fadli. Iya, bentar ya Masya Allah. Langsung kita sikapi dulu yuk. Iya. Pusing kita nih. Yuk sekarang. Makasih banyak Ustadz Maulana. Masya Allah. Makasih banyak juga Ali ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh Mbak, dari tadi pegang HP mulu nih ya. Mana di leher ada bantal lagi. Santai banget. Itu lagi liatin apa sih Mbak? Ini saya tuh lagi lihat-lihat travel. Soalnya saya dan keluarga rencananya insya Allah mau liburan ke luar negeri. Makanya saya pakai bantal leher nih, simulasi biar nanti pas naik pesawat. Wih mantap. Jadi mau liburan Mbaknya belum dapat travel yang cocok. Tenang Mbak, saya ada solusi travel yang terpercaya yaitu Antafaya. Antafaya adalah perusahaan tour and travel terpercaya yang telah berdiri sejak tahun 1965. Antafaya juga menyediakan berbagai layanan jasa perjalanan mulai dari tiket pesawat, hotel, tiket wisata, tur, dan masih banyak lagi. Wah banyak banget ya Mas. Terus kalau saya mau umroh juga bisa? Bisa dong. Antafaya juga ada produk umroh. Mbak tinggal pesen aja ya melalui Anta Umroh. Nah, Anta Umroh ini juga udah sering melakukan perjalanan umroh juga wisata halal ke berbagai destinasi dunia. Harganya mahal nggak Mas? Nggak mahal kok Mbak. Anta Umroh menawarkan perjalanan wisata dan ibadah ke Tanah Suci dengan harga yang bersaing. Mulai dari 9 jutaan rupiah, Mbak juga sudah bisa memilih paket umroh dan wisata sesuai dengan keinginan Mbaknya sendiri ya. Dan juga fasilitas yang sudah ditawarkan. Serta sudah include pemandu profesional biar wisata makin nyaman dan aman. Kalau begitu saya pilih Antafaya dan Anta Umroh untuk saya dan keluarga.
Untuk cara pemesanannya gimana? Untuk pemesanan juga gampang banget ya. Bisa melalui WhatsApp di 0817 768838. Sekali lagi 081 776 8838. Atau bisa langsung DM ke Instagram @antaumroh_id dan @antafaya_id untuk info selengkapnya. Yang pasti banyak promonya juga, Masya Allah. Jadi kalau mau umroh dan liburan halal, enaknya bareng siapa? Ya, Anta Umroh dan Anta Faya. Nah ini buat jamaah Islami Tindak ada di rumah. Jangan kemana-mana dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasan kita bersama guru-guru kita. Jadi tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Ini solusinya, Anta Faya.